Hai guys, welcome to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua tentunya hanya di channelnya gue sendiri Kim Tan HD yang pastinya bakalan selalu nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya atau apapun yang berkaitan dengan dunia pelangi. Guys, di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue menjumpai berbagai macam cowok, entah cowok pelangi ataupun bukan cowok pelangi, which is cowok-cowok strike ya. Dan kali ini cowok yang gue jumpain adalah seorang cowok yang berprofesi seorang pedagang buah-buahan, yang kalau misalnya kalian selalu ikutin terus tiap hari kontennya gue, pasti kalian pernah nonton dan dengerin ketika pengalaman gue bareng sama salah seorang Kang Steam Motor. Nah, si Kang Buah ini adalah dulu yang comblangin gue sama yang Kang Steam Motor ini. Dan kali ini gue punya pengalaman sama dia yang seru banget dan menarik, yang pastinya bikin kalian seneng, bikin kalian happy sampai tuntas tentunya. Penasaran kayak gimana? Yaudah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, dan yuk mari kita mulai. Jadi guys, buat kalian yang selalu setia mantengin channel gue, pasti pernah dengerin dong pengalaman gue bareng Kang Steam Motor gitu. Waktu itu gue pernah nge-share pengalaman gue sama dia, dan gue mendapatkan dia FYI oleh bantuan salah seorang temen gue, si Kang pedagang buah-buahan ini guys. Dan jujurly waktu itu gue emang butuh banget bantuan dia ya. Secara gue sama si Kang buah-buahan ini udah berteman lama gitu, udah bestie banget lah, udah sahabatan gitu. Dan gue pun jujurly udah pernah do something sebelumnya sama dia sih, tapi dulu banget deh. Kali ini gue akan nge-share pengalaman gue bareng dia yang lucu banget guys, karena gue nggak pernah nyangka kalau dia pun diam-diam menginginkan hal yang sama seperti yang gue lakuin ke si Kang Steam Motor ini guys. Masih inget dong namanya Angga, seorang penjual buah-buahan yang dulu pernah mengkoneksikan gue sama seorang Kang Steam Motor bertato yang gue inginkan, yang gue idam-idamkan itu loh. Nah, kali ini gue punya pengalaman yang seru bareng dia guys. Jadi guys, setelah kejadian gue mendapatkan seorang Kang Steam Motor, sampai pada akhirnya gue kenal sama dia, dan dia pun selalu minta kayak modusin gue buat minta pulsa, minta bla 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 segala macem. Ya emang udah biasa sih kalau cowok strike pasti kayak gitu ya tabiatnya. Ketika udah dikasih hati pasti mintanya jantung. Jadi udah nggak heran buat gue ya guys. So buat kalian semua yang pengen mendapatkan cowok strike, emang sih harus siap-siap sama yang namanya cuan guys, karena cuan ini sangat berperan penting dalam mendapatkan yang namanya cowok strike. Seperti gue sama cowok Kang Steam Motor ini. Jadi setelah kejadian pertama itu gue sama dia jadi berteman dekat, tapi ya gue tahu sih dia tuh mendekati gue karena emang ada maunya doang gitu, which is kayak modusin gue gitu doang sih. Minta pulsa lah, diisiin depo buat slot lah, pokoknya segala macam cara dia kasih gue alasan buat mendapatkan cuan kembali gitu. Buat gue sih nggak masalah ya, karena ya masih sangat dalam tahap wajar gitu. Cuman lama-kelamaan karena dia emang selalu minta dan minta, jadi gue agak risih gitu loh guys. Jadi kayak kebiasaan gitu, makanya gue kurang suka nih sama orang. Akhirnya gue pun curhat sama si Angga ini, temen gue yang pernah comblangin gue sama si Kang Steam Motor itu loh guys. Gue cerita sama dia gitu, lo di mana nih? Gue bilang gitu. Dan FYI dia juga udah punya istri ya, si Angga juga gitu. Di kosan nih Kim, ada apa Kim? Kata dia gitu. Gue pengen cerita nih, kata gue bilang gitu kan. Ada apa Kim? Kok kayak serius banget? Iya, biasa sama si Kang Steam Motor ini. Ada masalah? Ya begitulah, gue bilang gitu kan. Penting gak nih? Penting banget lah. Kalau bisa lu kesini deh, main kosan gue gitu kan malam ini. Ntar kita ngobrol bareng sambil kita ya drink together gitulah ya. Oke deh, beres, ntar ya gue minta izin sama bini gue dulu, kata dia bilang gitu. Oke, gue tungguin ya, kalau jadi kabarin. Oke, beres Kim, dia bilang kayak gitu. Lalu gue pun langsung nungguin dia, karena dia udah menjanjikan bahwa dia bisa mengusahakan untuk main malam hari itu ke kosan gue guys. Gue tuh pengen banget ngomong sama dia, secara kan dia itu emang temennya si Angga ya, temen satu tongkrongan gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu, siapa tahu kan dia bisa ngomongin ke si Kang Steam Motor ini buat stop modusin gue kayak gitu terus gitu kan. Soalnya kalau lama-lama gue bakal ilfil gitu. Gue nggak mau sih yang awalnya udah terjalin baik, udah pernah do something juga, tiba-tiba harus ilfil gara-gara dia sering banget minta-minta sama gue gitu. Kalau sekali dua kali dalam waktu yang jangka waktu yang cukup lama sih nggak apa-apa, tapi ini sering banget gitu loh guys. Makanya gue hampir kayak
ya udahlah cukup 2 kali aja gue do something sama dia gitu kan. Tapi ketiga keempat kalinya tuh dia malah minta-minta tapi dia nggak ngasih feedback gitu. Makanya gue pengen curhat sama si Angga ini. Jam setengah 10 malam si Angga ada nge-WA gue, Kim, gue OTW ya. Oke, enggak, gue tungguin, beres, kata dia gitu. Karena emang kosannya dia sama kosan gue ini nggak terlalu jauh sih, cuma tinggal beberapa meter doang nyampe gitu. Kemudian datanglah dia tuh dengan ya ganteng. Dan FYI si Angga ini emang tipikal cowok yang berkumis tipis, rambut ikal ala-ala cowok India gitu, tapi dia emang perawakannya nggak terlalu tinggi setinggi gue lah gitu ya, pas gitu. Dan dia memang manis banget, hitam manis gitu orangnya. Jadi secara look juga sebenarnya sih gue emang suka sama dia juga gitu kan. Tapi karena dia emang adalah orang yang pertama kali berhasil gue dapetin, jadi akhirnya kita berteman baik gitu. Walaupun pertemanan kita berawal dari yang namanya fun bersama dulu, alias gue nyobain dia dulu gitu loh guys. Nah, pas dia datang, dia naruh motor, langsung kita pun ngobrol sambil gue hidangkan drink, cemilan juga, sambil rokok juga, sama pacar gue juga bertiga. Lalu obrolan pun gue mulai gitu loh guys. Gini loh, nggak ada apa sih Kim, kayak serius banget. Emang kenapa tuh anak, kata dia bilang gitu kan. Soalnya si Angga ini emang orang kepercayaan gue gitu loh guys. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pasti gue minta bantuan sama dia gitu. Istilahnya itu kayak ketuanya gitu loh guys. Terus gue langsung bilang sama dia kan, gini nggak, si ini tuh bikin gue ilpil gimana, kata dia. Iya, dia tuh modusin gue terus, minta ini, minta itu, minta anu gitu kan ya. Gue jadi ambil kayak ilfil nggak dibikinnya. Ya udah nggak usah tanggepin, kata dia bilang gitu. Iya sih, tapi kayaknya dia tuh kayak maksa gitu. Kan tau sendiri gimana orangnya, gue bilang gue sama dia kan. Gue nggak tegaan dan gue tuh orangnya nggak enakan gitu. Ya lu coba tegas lah sama dia, kata dia gitu kan. Ya iya sih, gue pengen coba tegas sama dia, cuman gue nya nggak bisa. Makanya lu coba stop aja gitu. Emang sih tuh anak juga di antara kita emang yang paling agak-agak rese sih. Jadi ya emang yang nggak tahu diri gitulah, kata dia gitu. Oh pantesan, cukup tahu aja lah Kim ya, kata dia. Iya sih enggak, gue bilang gitu. Lagian sih lu mah emang lu suka banget sama dia ya? Ya suka banget mah sih enggak sih, kata gue gitu kan. Cuman ya buat kalau misalnya gue lagi pengen, tiba-tiba udah nggak bosan lagi, tiba-tiba muncul perasaan lagi ingin sama dia kan gampang. Makanya gue pengen keep. Aduh lu mah lebay banget, kayak cowok tuh dia doang, kata dia gitu kan. Lah emang iya kan, lu tahu sendiri semua cowok di komplek ini udah gue dapetin, gue bilang gitu. Termasuk yang paling susah kan dia. Ya iya sih, ya kali-kali cari yang lain apa, jangan dia mulu, kata dia gitu. Emang ada ya stok baru, gue bilang gitu. Ah lu mah nggak pernah peka sih Kim, kata dia gitu. Maksudnya ya iya, lu mah nyarinya yang pengen yang baru aja. Emang siapa ada yang baru, emang yang lama siapa, si orang ini lagi gitu kan. Nggak gitu Kim, maksudnya itu kan pacar gue sama main game ya, jadi cuman yang ngobrol gue sama si Angga doang guys. Ya lu mah nggak pernah ngeh aja, nggak pernah peka, padahal ya gue juga mau lah, kata dia gitu. Serius lu nggak mau, gue bilang gitu. Ketawa dia guys. Tiba-tiba dia malah kayak ternyata selama ini dia pun pengen gitu mendapatkan sebuah treatment yang spesial dari gue gitu. Dan gue baru sadar sih, oh kenapa enggak ya, kan gue sama dia tuh deket banget gitu, tapi kenapa gue lebih ngasih bro-bro ke teman-teman dia yang lain, sementara dia yang bener-bener kayak klop banget sama gue, tapi dia yang jarang banget gue kasih apa-apa gitu. Mungkin dia agak cemburu dari sana guys, makanya dia langsung malam hari itu memberanikan diri bilang kayak gitu. Gue kaget tuh, gue langsung bilang ke pacar gue kan, ini si Angga pengen loh. Ya iyalah lu makin, memang lu kurang apa sih Angga, ganteng berkumis kayak cowok India. Pacar gue malah ngomong kayak gitu, bikin gue langsung tersadar banget guys, makin tersadar. Oh iya juga ya, dalam hati gue kan, emang ini orang kan ganteng ke temen gue gitu, kenapa gue masih harus cari yang lain gitu. Dan sementara gue pengen yang baru aja gitu kan. Ketika dia ada stok baru, dia tawarin sama gue gitu kan, gue langsung mau, dia langsung bantuin. Kalau misalnya ada yang susah, ntar dia bantuin, kalau yang gampang langsung sama gue aja gitu. Sementara sama si Angga ini jarang banget gitu loh guys. Makanya gue baru tersadar malam hari itu. Dan tiba-tiba ketika gue tersadar, otak gue langsung traveling, somethingnya gue langsung bangkit, dan pikiran gue langsung kemana-mana gitu. Karena gue langsung teringat kenangan pertama gue do something sama dia. Langsung dong spontan waktu malam itu gue bilang sama dia, guys, emang lu pengen lagi nggak?
Ya kenapa enggak lah, gue juga pengen kali dapet bonus kayak gitu. Ya kan lu nggak pernah minta, ya kan lu nggak pernah mau juga sama gue. Kata siapa, gue bilang gitu kan, ah lu pengen yang baru-baru mulu, kata dia gitu. Ya udah, sorry deh kalau misalnya gue nggak peka. Iya, lu memang nggak pernah peka Kim sama gue mah, padahal gue juga nunggu lu ngajakin gue gitu. Aduh, itu makin bikin gue nggak enak dan nggak habis pikir aja gitu loh guys. Kenapa dia baru jujur waktu malam hari itu? Makanya gue kayak bersalah banget guys. Ya udah tuh, ketika dia udah menawarkan secara nggak langsung kayak gitu malam hari itu, gue langsung merasa kayak bersalah, langsung aja to the point, karena berhubung gue juga lagi pengen ya, entah kenapa ditambah dengan dia ngomong kayak gitu, kayak ngasih peluang juga sama gue langsung bilang sama dia, ya udah deh, mau nggak malam hari ini, gue juga kangen sama lo, gue bilang gitu. Terus dia langsung senyum, ya tuh gampang itu mah, gampang-gampang aja, lo makan langsung sama bini lo, gue bilang gitu kan. Cuma kan gampang, ya buktinya gue kesini kan sekarang bisa ngusahain. Iya sih, ya mumpung di sini maksudnya, kata gue gitu. Ntar lah, masih sore, masih belum habis juga minumannya juga. Bener mau ya, gue bilang gitu. Gampang lah sama gue mah, dia bilang gitu. Oke deh, akhirnya guys, malam hari itu gue itu bener-bener bakal mendapatkan apa ya, pertemuan yang sangat indah keberapa kalinya sama si Angga ini. Karena memang dari dulu, emang dulu banget sih, udah hampir selang berapa tahun gue udah nggak pernah lagi yang namanya do something sama dia. Makanya ini kayak kangen-kangenan gitu lah, intinya kayak gitu guys. Dan pacar gue mendengar kabar seperti itu, dia sangat senang banget. Apalagi si Angga kan orangnya sangat welcome, sangat asik, dan dia pun sangat tidak masalah kalau misalnya kita do something, pacar gue ikutan ngeliatin gitu. Sampai pada akhirnya ketika udah hampir jam 11 malam, gue langsung bilang sama dia gitu kan, "Gak, ini udah malam loh, ntar bini lo gimana?" Gue bilang gitu. Gue udah izin, kata dia gitu, udah izin pulang dini hari, jadi dia gak bakal nyariin. Ah, ntar jadi masalah, gue gak enak, gue bilang gitu. Santai aja Kim, kenapa emangnya gitu. Gue tahu sih itu dia udah terpengaruh yang namanya minuman yang oleng itu kan, jadi dia udah kayak leluasa banget ngomongnya guys. Makanya gue udah makin traveling tuh. Ya udah yuk cus, gue bilang gitu, mau sekarang? Ya udah nggak sabar, gue bilang gitu. Ya udah ayo, langsung dong. Gue langsung bilang ke pacar gue ke kamar dulu ya. Ya udah sana, lancarkan aksimu, beres, gue bilang gitu. Langsung gue tarik si Angga, dia pun berdiri, kita melangkah menuju kamar. Langsung gue tutup pintu karena gue request nggak pernah mau dimatiin lampunya ya. Hadapan dia gue senyum, dia pun juga sama sambil kayak yang udah oleng gitu. Tanpa nunggu persetujuan dari dia, gue pun langsung menghampiri dia, mendekati dia, dan langsung gue beginian sama dia. Dia pun diam aja, dan itu first time kembali gue beginian sama dia. Oh my god, rasanya mantep banget sih, kangen banget sih. Dan waktu malam hari tuh entah kenapa dia pandai banget sih ngelakuin ini ya. Apakah dia udah mulai enjoy sama gue, apakah kayak gimana, pokoknya beda banget gitu. Ketika yang awalnya dia masih agak malu-malu, tapi malam hari itu dia leluasa banget, entah karena pengaruh yang namanya keolengan itu kali ya. Setelah kayak gitu, dalam keadaan berdiri kan masih beginian juga tuh, itu lama banget guys. Sampai pada akhirnya gue pun ngajakin dia ke atas bed, dan dia pun juga mau. Sambil sebelum ke atas bed kita prepare dulu, alias nge-pull diri kita masing-masing. Jadi hitungan detik kita dalam keadaan pull, dia pun mau dan nurut gitu aja. Langsung ke atas bed, kita lanjut beginian lagi dan pemanasan. Gue pikir dia bakalan canggung, bakalan pasif, tapi enggak loh. Itu pemanasannya seperti layaknya seorang top sama seorang bot, dan dia udah kayak seorang top aja gitu. Dia ngelakuin gini, pokoknya ke arah ininya gue, segala macem dia lakuin. Sampai kayak orang yang pusing gimana sih, kayak orang yang udah lepas banget gitu loh guys. Entah karena pengaruh dia lagi ingin kah, atau karena emang faktor oleng kah, gue nggak tahu. Yang penting dia tuh malam hari tuh pokoknya best banget sih. Sampai gue dibikin rasa dan dibikin takjub loh guys. Setelah tuntas dia ngelakuin pemanasan ke gue yang dia aktif, sekarang akhirnya gue yang ngelakuin aktif ke dia yang pasif, which is akhirnya gue pun ngelakuin yang namanya karaoke. Oh my god, itu kangen banget sih gue ngelakuin karaoke ke sampingnya dia guys. Karena emang sampingnya dia tuh samping yang sangat standar, yang biasa banget, tapi itu sangat pas dan bikin gue nyaman, bikin gue nggak gimana-gimana. Pengalaman gue sama dia nggak pernah gagal sih, alias dari awal sampai akhir pasti selalu happy ending guys. Langsung gue karaoke, dia pun kesenangan,
Dia pun langsung kayak berekspresi suara. Sampai tak lama kemudian karena gue udah gak sabar, gue bilang ke dia, yuk enggak, lanjut yuk, ayo Kim, dia bilang gitu. Langsung gue persiapan, ambil lotion. Dan waktu malam hari itu kita emang tanpa candy, jadi gue langsung nyuruh dia buat langsung aja. Gue langsung ke posisi yang di bawah. Dia pun udah paham, lalu hitungan detik akhirnya dia pun pelan-pelan ngelakuinnya. Dan finally kita ngelakuinnya lagi guys. Oh my god, rasanya mantap banget sih ketika pertama kali somethingnya kembali enter. Itu mantep dan luar biasa, gue happy banget. Dan dia pun akhirnya mulai ngelakuin gerakan maju mundur pelan cepet sambil beginian juga. Pokoknya dia nggak canggung banget dan dia sangat atraktif banget, itu yang gue suka. Terus nggak hanya di situ aja, dia langsung balikin gue ke menyamping, terus ke gaya guguk, dan gue sampai kembali ke gaya yang di bawah seperti semula gitu. Pokoknya dia sangat peri-peri aktif banget, bikin gue kayak hampir kewalahan guys. Dan tak lama kemudian tiba-tiba dia ngelakuin full speed yang kenceng banget. Gue paham sih kalau ini bakal tuntas, tapi dia belum tuntas juga. Sementara gue udah pengen tuntas, dia full speed lagi. Sampai ketiga kalinya dia full speed lagi, dia langsung bilang sambil berekspresi suara, Kim aku mau tuntas, ya udah barengan yuk, gue bilang gitu. Akhirnya dia pun full speed, pas sekali hentakan dia berhenti tuntas, dan gue pun tuntas guys. Oh my god, malam hari itu rasanya mantap banget sih. Gue kembali lagi do something sama si Angga ini guys. Pokoknya itu bener-bener bikin gue happy banget malam hari itu. Gue happy sehappy-happynya guys. Dia pun sama, gue pun juga sama. Setelah kelar kita langsung break sebentar ya, ngaso gitu. Dia nggak langsung clean up, gue pun juga sama. Gue sedikit kayak bermanjaan dikit. Terus ketika semuanya udah suasananya nyaman, dia langsung ke kamar mandi buat clean up. Lalu setelah dia kelar, gue langsung clean up dan kembali ke posisi semula, ke posisi di mana gue sama pacar gue lagi ngumpul di depan. Lalu kita pun ngobrol kembali guys. Langsung dong gue bilang ke pacar gue, mantep loh sekarang si Angga. Kenapa? Ya pokoknya makin upgrade lah, dia pandai banget sekarang. Iya sih, tadi juga gue lihat kayaknya dia udah pandai sekarang ya. Iya, kayaknya kalau misalnya begini mah kita nggak usah nyari lagi yang baru ya, cukup dia aja buat cadangan kita mah. Gue bilang ke pacar gue kan, ya iyalah cukup satu aja ya buat jadi cadangan mah. Ketawa tuh dia. Tapi dia hebat, meskipun dia orang, dia masih bisa ngobrol, masih bisa kontrol gitu loh guys. Makanya gue pun sangat seneng sih. Gimana nggak? Seneng nggak tadi? Seneng banget lah kata dia gitu. Langsung karena dia udah bilang kayak gitu, gue langsung ngambil dompet, kasih dia cuan, nih buat lo gitu kan, thank you ya. Nah gitu dong, kali-kali yang mau gue, kata dia gitu. Iyalah, ntar gampang ya kalau misalnya gue lagi ingin, lu mesti harus mau beres, tenang aja gitu. Langsung kita ngobrol sebentar sampai beberapa saat ngabisin drink. Setelah kayak gitu dia pun pamit karena takut istrinya dia nyariin, udah dini hari juga. Dan dia pun pamitan pulang. Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya kalau gitu. Kim Tan pamit dulu, thank you for watching and see you next time.